menjelaskan tentang peran teknologi informasi di bidang industri. Seperti yang kita ketahui, di era milenial ini, yang namanya teknologi informasi itu sangat penting banget karena hampir setiap hari kita pasti menggunakan teknologi informasi. Tapi sebelum kita membahas tentang peran teknologi informasi di bidang industri, kita harus tahu dulu nih, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah sebuah dunia yang selalu dinamis dan mudah berubah. Yang sekarang menjadi tren, tetapi belum tentu besok itu menjadi tren, karena pasti akan ada tren-tren terbaru. Perubahan yang pesat dalam dunia teknologi informasi turut membawa pengaruh yang besar pada bidang-bidang yang diimplementasikan, termasuk dunia perindustrian. Di bidang industri, teknologi ini sangat membantu dalam pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran. Di bidang industri, teknologi ini sangat membantu dalam pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyerahan, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi teknologi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasinya. Dia tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak, komputer, sistem informasi, perangkat keras, bahasa program, atau data konstruksi. Di bidang industri ini juga komputer telah digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin produksi dengan ketepatan yang tinggi, misalnya komputer numerical control. Selanjutnya ada komputer aided design. Komputer industri ini dirancang untuk membentuk atau mendesain sebuah produk yang akan dikeluarkan sebuah industri atau pabrik. Misalkan sebuah mesin serbaguna dalam industri logam, sehingga dapat kita jumpai berbagai produk industri logam yang sangat bervariasi, dan jika dibayangkan dikerjakan sendiri itu akan sangat sulit pengerjaannya. Banyak pula industri garmen yang dilengkapi dengan kendali komputer, misalnya melakukan pewarnaan, membuat bordir, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah apa sih peran teknologi informasi di bidang industri? Yang pertama adalah sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien. Untuk sekarang, penggunaan internet sebagai salah satu sarana pemasaran itu sudah sangat umum. Banyak pelaku industri melakukan promosi melalui internet karena dinilai lebih mudah dan pastinya murah dan juga tepat sasaran. Yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Dengan semakin berkembangnya komputer, semakin banyak orang yang mulai mengaplikasikannya tidak hanya sebagai alat rumahan, namun juga mulai berkembang sebagai alat produksi di berbagai perusahaan. Selanjutnya, untuk menciptakan sinergi atau integrasi perusahaan. Banyak perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang dalam upaya ekspansi bisnisnya. Yang selanjutnya ada produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Saya Nabila Leli Fitriana akan menjelaskan bidang industri makanan. Bidang industri makanan sendiri diperkirakan merupakan sektor pendukung ekonomi di berbagai negara dengan keuntungan yang sangat besar. Di sini ada beberapa teknologi yang sangat canggih, yaitu mesin vendor makanan berbasis touchscreen,
Yang kedua, pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis tablet PC. Yang ketiga, tenaga penghasil biodiesel otomatis. Yang selanjutnya adalah bidang industri otomotif, yaitu mobil-mobil dibuat dari kerangka bodi, mesin, peralatan elektronik di pabrik dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan lebih akurat. Yang selanjutnya adalah bidang industri perfilman. Dalam bidang industri perfilman ada dua dimensi, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Yang selanjutnya adalah bidang industri perfilman. Dalam bidang industri perfilman dibagi menjadi dua, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Seluloid merupakan teknik mendasar dalam pembuatan film animasi klasik. Dalam pembuatan animasi dua dimensi, yaitu satu, produksi, konsep, skenario, dan pembentukan karakter, storyboard, dan dubbing awal. Yang selanjutnya, musik dan sound effects, produksi, layout, key motion, between, dan selanjutnya adalah proses tiga dimensi, yaitu proses pembuatan animasi tiga dimensi kebanyakan dikerjakan dan komputer, sehingga proses pembuatannya cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat mahal. Proses ini sering didominasi oleh negara Amerika yang banyak menghasilkan industri animasi tiga dimensi yang berbeda, dengan Jepang yang lebih didominasi dengan dua dimensi. Dalam pembuatan film dua dimensi ini prosesnya sama seperti pembuatan animasi dua dimensi. Berikut proses pembuatan animasi tiga dimensi, yaitu proses tiga dimensi, yaitu satu, praproduksi, ide cerita, naskah cerita, konsep art, modeling, tiga dimensi, storyboard, animasi, storyboard, musik, dan sound effects, produksi. Selanjutnya adalah bidang industri perekaman, yaitu bahwa untuk menghasilkan suara yang bagus perlu pengaturan perekaman dan modifikasi suara dengan media komputer, dan mencetak lagu-lagu pun dibantu dengan sistem yang sangat lengkap. Untuk mencetak album, VCD, dan DVD perlu bantuan dengan program komputer untuk memproses pemburningan. Yang selanjutnya adalah bidang industri percetakan. Industri percetakan untuk mencetak majalah, koran, dan buku-buku yang lain tidak dapat mengandalkan tenaga manusia. Hanya dengan sistem manual itu tidak akan jadi dalam waktu yang singkat, yaitu harus memerlukan komputer yang sangat canggih. Selanjutnya adalah bidang bioteknologi industri, yaitu aplikasi bioteknologi untuk memenuhi tujuan aktivitas industri, termasuk manufaktur bioalergi. Selanjutnya adalah bidang bioteknologi industri, yaitu aplikasi bioteknologi untuk memenuhi tujuan aktivitas industri, termasuk manufaktur bioenergi dan biomaterial. Bioteknologi dapat mempengaruhi berbagai industri kimia, karena banyak produksi mampu dihasilkan secara efisien bioteknologi. Selain itu, bioteknologi menjadikan banyak industri terkait signifikasi menjadi kurang bergantung pada bahan fosil. Berdasarkan klasifikasi yang diberikan bioteknologi industri organization ada 3 tahap, yaitu bioteknologi hijau yang pertama kali berkembang dalam bentuk industri pertanian, 2. Industri farmasi dan bioteknologi kedokteran, 3. Bioteknologi industri, di mana teknologi diindustrikan secara besar-besaran semua sektor industri, terutama di bidang energi dan bioproses.
Bioteknologi juga mampu mengolah sampah pertanian menjadi bahan baku industri, bahan siap pakai, dan energi, serta menggantikan penggunaan bahan baku industri yang tidak ramah lingkungan. Misal menggantikan plastik dengan bioplastik. Yang selanjutnya adalah bidang industri pertambangan. 1. Sistem penambangan batu bara bawah tanah menggunakan metode subwall. 2. Sistem penambangan emas dengan lebar urat kurang dari 2 cm menggunakan metode underhand stall topping. 3. Desain lereng tambang batu bara terbuka pada daerah endapan rawa. 4. Teknologi perkuatan massa batuan dengan sistem cable box. 5. Sistem pemantauan produksi batu bara dan pemeliharaan akut utama penambangan. 6. Sistem pemantauan air tanah berbasis taimetri. Taimetri adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengukuran jarak jauh dan pelaparan informasi kepada perancang atau operator sistem. Kata telemetri berasal dari akar bahasa Yunani, yaitu jarak jauh dan metron pengukuran. Yang ketujuh adalah sistem pemantauan lingkungan. Yang kedelapan, sistem pergerakan lereng dan lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marifatin Amalia, NIM 2019-20003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh penerapan sistem informasi yang digunakan di dalam industri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sistem informasi yang digunakan di perhotelan. Dalam perhotelan, sistem informasi biasanya digunakan untuk menciptakan informasi dalam berbagai level manajemen perhotelan. Teknologi ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan daya saing dengan industri lain. Nah, untuk mempermudah pembagian sistem informasi, maka ada beberapa tipe atau kelas yang dapat digunakan. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Dalam industri perhotelan, sistem ini berperan untuk menyiapkan, memproses, mengirim, menerima reservasi dari tamu, persiapan dokumentasi pembayaran, pemantauan kesediaan kamar, dan pengelolaan daftar produk dan hal-hal berbasis operasi lainnya. Kemudian ada manajemen informasi sistem atau MIS. Nah, sistem ini bekerja untuk mengamankan laporan dan akses langsung ke data transaksi hotel yang sekarang dan masa lampau. Selain itu, yang utama dalam sistem ini adalah mendukung pengenalan keputusan bisnis dengan menggunakan prosedur-prosedur, peraturan pembuatan keputusan, dan arus informasi yang berkaitan. Kemudian ada Managerial Support System atau MSS. Nah, sistem ini mendukung aktivitas manajemen seluruh level pembuat keputusan. Kemudian ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini menyediakan dukungan untuk masalah-masalah yang belum tentu kepastiannya. Sistem ini biasanya digunakan untuk manajer tingkat menengah atas. Kemudian yang kelima ada Group Decision Support System atau GDSS. Yang kelima ini biasanya digunakan untuk presentasi dengan menggunakan slide dan video konferensi untuk sekelompok manajer. Kelebihan sistem ini berada pada kenyataan bahwa semakin banyak partisipan, dalam hal ini manajer, semakin banyak info yang bisa didapat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang keenam ada Expert System atau ES. Sistem ini merupakan bagian
kecerdasan buatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di tingkat yang lebih kompleks. Yang ketujuh ada Execute Support System atau ESS. Sistem ini digunakan untuk mengambil keputusan yang tidak bisa ditemukan di tipe sistem informasi yang lain, seperti penetapan harga kamar hotel, jam tamu per tahun, dan pesaing hotel dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada Office Automation System atau OAS. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan dukungan untuk berbagai aktivitas bisnis dan fungsi manajemen di seluruh tingkat pembuatan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya, selain contoh penerapan sistem informasi dalam industri, ada juga keberhasilan penggunaan komputer dalam bidang industri. Komputer dalam perbisnisan menjadi alat yang sangat diperlukan. Komputer ini membantu mengelola proses pelayanan makanan keseluruhan, mulai dari pemesanan, bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi item menu, peramalan jumlah item untuk mempersiapkan setiap periode makan didasarkan pada pola historis. Hal ini membantu mengurangi makanan yang terbuang yang sangat mahal dan keluar dari laba usaha. Nah, selanjutnya juga ada dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif dari penerapan sistem dan teknologi informasi di bidang industri. Dampak positif yang pertama ada proses produksi menjadi lebih cepat. Yang kedua, produktivitas meningkat. Yang ketiga, mengurangi resiko kerja. Yang keempat, mengurangi kesalahan. Yang kelima, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keenam, adanya persaingan dalam dunia kerja. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi dalam industri semakin tinggi. Kemudian dampak negatif. Nah, dampak negatifnya antara lain mengurangi kesempatan kerja, biaya perawatan mesin relatif mahal, 3. Pemborosan energi, 4. Terjadinya pengangguran, 5. Bersifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi juga melahirkan generasi yang secara formal mengalami pemerosotan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau salah dalam penjelasan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.